Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And this time kita kedatangan tamu. Kalian pasti kangen kan sama kita? Kebersamaan kita itu paling ditunggu-tunggu seantero raya. Betul. Ya, cuman kali ini kita nggak pakai wig. Ya. Kita normal this Kita time normal. ya. Biasanya kita si Ani, si Alan. Kali ini Andianata Patricia Gao. Betul Karena sekali. sekarang kita lagi di acara Curhatan Hamba. Apa kabar sih, Nek? Baik banget ya. Udah lama loh gak ketemu, kita terakhir ketemu kapan sih? Sebelum PSBB loh. PSBB. Ya awal tahun lah, awal tahun. Gitu ya, sama itu ya. Ya ampun deh, terus lo kehidupan lo gimana? Lanjut kuliah gitu September tahun lalu. Terus sekarang udah mau selesai. Wah. Harusnya udah selesai bulan Juli kemarin, tapi karena ada COVID-19, so kuliah aku diundur gitu. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang lo adalah seorang student. Student. Apakah dirimu masih menjadi influenza? Of course. Oh, jadi Anda adalah sumber dari COVID-19 itu ya? Anda tidak. Kan influenza. Tidak. Oh tidak, bukan ya, beda ya Zai. Oh bukan, baiklah. Oke guys, karena ini adalah sesi curhatan hamba, yang artinya kita akan mengulik-ngulik seorang Andianata. Jadi lu tuh lahiran tahun berapa sih sebenarnya? Jadi, ini aku kamu atau gue lo? Terserah lo. Oke. Lo mau jadi jaksel, diobola literally Oke. boleh. Gue itu lahir di Surabaya. Oh, akhirnya Surabaya. Iya, tanggal 8 Juni 1995. Oh my god, Gemini. 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 Oh my god, muka dua deh lo pasti. Enggak dong. Apa tuh? Emang ada muka saya? Gue dari Surabaya ke Jakarta itu 2013. Karena September itu aku masuk kuliah di, boleh sebut merek? Boleh dong. Esmo Jakarta. Oke. Jadi aku ambil jurusan Fashion Design and Pattern Drafting. Oh. Kenapa seorang Andianata mengambil jurusan fashion? Jujur dari kecil aku emang bakat terpendam itu udah kelihatan. Udah glitter-glitternya udah muncul. Oh, buah dan naluri Anda Nah, tuh sudah iya. ada dari sananya. Kalau zaman dulu kecil kalian main bola, cowok-cowok main bola doang. Kamu main Barbie pasti. Aku main bola dulu. Oh gitu, masa? Nih lihat ada bocor di sini. Itu main sepak bola. Tapi nggak cuma main bola. Aku kan termasuk tunggal ya, tunggal. Jadi aku punya dua kakak tiri, sorry. Tapi aku dari kecil tuh sendiri. Gitu. Ini benar-benar terbuka loh. Oh, Maksudnya wow, kayak, based on true story ya, yes, Zai. ini baru kalian doang. Oh wow. Biasanya kalau sebelum video ini hanya teman-teman dekat. Yes, betul. Jadi aku sekali. punya dua saudara tiri, kakak cowok. Satu dari mama, satu dari papa. Oh. Gitu. Jadi aku adalah anak dari pernikahan kedua masing-masing kubu. Oke, baiklah. Seperti itu. Jadi dari kecil itu aku deketnya kalau main-main itu sama sepupu. Oh gitu. Nah, sepupu aku kebanyakan perempuan. Oh gitu. Jadi kalau main, itu Barbie. Terus menggambar, kayak Oh, drawingnya itu kayak fashion. Oh dari kecil. Iya, dari kecil. Wow. Kalau nggak fashion, drawing kayak dena rumah, tau nggak? Dan fashionnya udah muncul juga karena almarhumah mama aku itu punya konveksi dulu di Surabaya dan cukup gede. Merasakan hidup di lingkungan konveksi sih. Jadi kayak di tukang jahit, mainan sama fashion itu udah mulai muncul dari situ. Oh dari situ. Iya. Baiklah. Dan dari kecil kalau misalnya baju aku bolong, aku udah dilatih untuk menjahit sendiri dengan tangan. Dari SD gitu. Oh gitu. Iya. Terus SMP pakai mesin mama gitu. Kuliah fashion, ya biasalah anak fashion kalau misalnya ketemu dengan anak-anak fashion yang wah gue tiap hari harus stylish gitu. Oke. Kan. Jadi kayak gimana kalau kita OOTD gitu. Aku seangkatan dulu sama Elsie Alvina. Oh. Aku sama Elsie dulu segeng. Oke. Satu geng kita dulu ada 20 orang. Iya, rame Keluarga ya, besar Zai. ya. Iya. Keluarga besar. Nah, kalian kalau scroll di Instagram aku,
bisa nanti munculin di sini foto-fotonya. Tugas Anda ya. Ya baiklah Pak. Video editor sering ngeliat foto aku bersama Elsie. OTD di tembok Espot. Wow. Jadi itu mulai aktif lagi Instagram Andianata. Yang bikin gue penasaran adalah seorang Andianata sebenarnya dulu pernah bekerja untuk Anas Siantar. Yes. Coba ceritakan. Itu juga background panjang banget. Jauh dipendekin. Dipendekin. Nah, aku punya teman orang Surabaya namanya Sylvia Siantar dan Malva. Kenapa aku bisa ketemu Anas Siantar? Itu pas baru pulang dari Paris, Anas pindah ke Jakarta. Aku ditemuin sama Malva. Malva itu lomba make up, judulnya Anas. Wow. Nah, aku diajak sama Malva kayak akhirnya kenalan. Tapi habis gitu ya udah kayak ketemu, ya lu tahu kayak ketemu artis, ketemu sekali ya udah selesai. Nah, ada satu kesempatan lagi Bazar Fashion Festival, itu aku diajak sama Sylvia Siantar, which is masih saudara jauh sama Anas Siantar, diajaklah ke Bazar Fashion Festival. Terus pas baru sampai banget, Sylvia itu tiba-tiba minta pulang. Ada meeting ala-ala. Terus aku pulang, aku titipin kamu di Anas ya. Ngerti nggak? Oh gitu. Jadi aku tuh dititipin ke Anas, jadi kayak anak hilang gitu. Oh anak hilang. Abis itu setelah kamu menemani Anas Siantar, itu aku bawa kamera SLR, terus Anas juga SLR. Di saat itu Anas itu termasuk blogger terhits ibu kota. Anas tuh bener-bener literally kayak blogger. Gimana tuh? Blogger. Mungkin dari situ Anas ngeliat kayak, wah ini anak jago SLR-an gitu loh. Barengan Akhirnya ngeliat Instagram aku kayak, wah bagus nih fitnya gitu. Terus dari hari itu, fashion show kan semingguan ya biasanya. Hari berikutnya diajak terus tiap hari. Itu sambil aku terus kuliah ya. Gak lama kemudian adiknya Anas yang paling kecil, Laksmi Dewi Siantar, yang biasanya selalu menemani Anas foto-foto OTD gitu, melanjutkan studi ke Australia. Oh wow. Terus habis gitu Anas sendirian, alone. Akhirnya akulah direkrut. Jadi kayak personal photographer OTD kayak gitu. Oh gitu. Cuman aku bersyukur ya, kenapa? Karena gak ada Anas, Andianata tuh gak sampai kayak gini. Apa yang lo ingin katakan kepada Anas Siantar? Seberapa penting peran seorang Anas Siantar dalam kehidupan karir lo? Aku mau ngucapin thank you so much buat Anas Siantar. Walaupun aku sering bandel ya, Nek. Bandel banget. Sumpah sering banget, terus telat. Anas tuh masih sabar banget, dan dia itu kalau aku melakukan kesalahan gitu ya, terus dia tuh masih membela gitu loh. Nggak tau kenapa dari tahun 2014 itu sampai sekarang itu Anas paling ngambek ke aku tuh paling 2 kali kali, 2-3 kali. Udah lelah sama lo, lebih tapi baik. Tetap aja, tetap tetep. kayak dicari, tetap gitu. Oke, impactnya seorang Anas Siantar dalam karir lo? Jadi posisinya aku kan sebenarnya asisten bawahan gitu. Cuman lu kerja bareng gue, tapi gue mau lu juga gede, gitu. Dan dia itu kalau misalnya aku diajak kemana-mana, ke acara Michael Kors, ke Seoul, Dyson, ingat kan? Yes, Anda sama Anda. Selalu kalau dia ngenalin ke kliennya semua, ke teman-temannya, pasti dia tuh bilangnya, oh kenalin nih asisten aku. Orang kan biasanya kayak gitu kan, nggak pernah. Dia tuh selalu bilang, ini Andianata, dia juga Instagram bagus banget, face-nya bagus banget, dan udah aku anggap kayak adik sendiri, dan udah aku anggap jadi fashion advisor. Jadi orang itu first impression ke aku itu udah nggak asisten, ngerti kan? Jadi itu menurutku yang membuat kasarnya gini loh, derajatnya nggak di bawah banget gitu loh, ngerti kan? Iya, tapi kan emang lo punya value yang beda, dari lo foto, dari lo skill lo juga udah beda. Iya, ya itu pemberian Tuhan. Betul. Sambil nyambi sama Nyai, aka Anas Siantar,
lo pernah ikutan lomba apa aja? Ria dikit dong, kan nggak apa-apa. Oke. Kan sekarang dia udah punya BMW. Coba boleh. Iya dong, kita kan pengen tahu dong gimana sih caranya dari anak-anak daerah bisa sampai akhirnya sekarang di tahun 2020 di masa pandemi ini lo beli BMW. Lo tahu gimana cara cerita sukses lo? Aku beli mobil sebelum pandemi soalnya. Oh gitu. Gue nggak tahu kalau bakal ada pandemi. Oh iya. Gue kalau ada tahu bakal pandemi juga nggak beli. Sumpah mati. Gak apa-apa, sabar. Nggak apa, itu rezeki. Berkat. First fashion design competition aku yang pernah aku ikutin. Yes. Terus thanks God menang, diberikan kesempatan untuk menang. Terus jadi itu aku hadiahnya mobil. Wow. Karena yang ngadain itu Nissan. Heeh. Dan namanya Nissan March Innovations. Ya mulai dari situ aku kenal Mbak Ria Lilunga, Sabto juga Kartiko, Wow. Ayla Dimitri. Wow. Itu pertama kali ketemu. Wow. Karena Ayla Dimitri jadi mentor waktu itu, Sabto sama Mbak Ria jadi juri. Ya dari situ sih aku ketemu orang-orang yang sangat menunjang. Jadi memang mentor-mentornya sama jurinya memang sangat handal dalam bidangnya Iya. masing-masing kan. Makanya lo juga dapat insight yang oke banget. Oke, abis Nissan lo ikut apa lagi? Habis Nissan aku pernah ikut juga Anfa, tapi nggak menang, tapi masuk final. Puji Tuhan di Plaza Indonesia Fashion Week. Fashion Week. Wow. Dan bajunya pernah dibawa Ke New York Fashion Week. dengan sama wanita Puji Bohai ini. Tuhan. Oke, kita flashback sedikit. Jadi kan lu masuk kuliah 2013, tapi kok sekarang 2020 belum selesai-selesai ya? Tolong ya. Jadi 2013, 2014, udah 2 tahun. Jadi Esmod kan total 3 tahun. Aku udah selesain 2 tahun, tuh aku decided to postpone. Jadi cuti. Karena banyak kerjaan itu mulai dan nggak tahu kenapa kayak mood harus nunggu mood banget gitu loh. Dan pas itu juga kayak gue udah capek banget nih kuliah gitu kan. Ya udah deh. Dan papa juga nggak ngelarang, mama juga nggak ngelarang karena aku cari postpone kuliah, cari untuk kerja kan masih di dunia lingkup yang sama gitu, di fashion yang menunjang. Oke. Apa yang membuat lo akhirnya lo kembali lagi kuliah? Aku postpone 4 tahun. 2017 itu mama aku sakit. Aku sama papa itu biar cari duit, papa juga cari duit, fokus ke mama. 19 Juli gitu, mama itu udah better gitu loh. Nah, makanya aku kayak lanjutin kuliah gitu. Jadi aku masuk kuliah lagi September 2019. Supaya? Karena aku mikir kayak udahlah, mama toh juga udah better, aku punya duit yang cukup buat bayar kuliah. Dan aku jadi nggak minta uang papa lagi gitu loh. Biar papa di Surabaya fokus ke mama, aku kuliah. Dan pengenku adalah aku pengen ngeliat mama ada pas aku nanti wisuda tuh. Tapi kenyataannya aku September masuk kuliah, seminggu sebelum aku masuk kuliah mama kritis gitu. Tapi semua udah dibayar gitu loh, masa aku postpone lagi gitu. Ya berpikir positif aja lah, aku tetap kuliah tapi sekolah juga kayak mengizinkan aku 2 minggu pulang, 2 minggu pulang gitu. Nah, mamaku kritis itu berapa ya? 2 bulan. Terus mama meninggal Oktober. jadi kan ini udah 1 tahun nih semenjak your beloved mother gone. Hampir Bersama Tuhan Yes. sekarang di atas. Do you wanna say anything to your mom? Kayak di story lu kan baru kemarin kayak mah. Iya, jadi kayak
aku akhirnya selesai presentasi akhir. Malu banget.